Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dana Dono SSC MSc, merupakan salah satu dosen di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Alam. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan deskripsi dari mata kuliah dan juga nanti capaian dari pembelajaran mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Alam. Mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Alam merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditawarkan kepada mahasiswa pada semester 7. Karena mata kuliah yang ditawarkan pada semester 7, maka hampir sebagian besar mahasiswa sudah mendapatkan mata kuliah dasar. Sehingga pada mata kuliah ini akan lebih banyak berbasis pada proyek atau berbasis pada proyek riset gitu ya. Sehingga pada mata kuliah ini secara garis besar itu akan diterangkan bagaimana terkait dengan cara dan juga teknik dalam melakukan kajian dari evaluasi sumber daya alam, baik itu sumber daya lahan, sumber daya air, dan sumber daya mineral pada suatu wilayah. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa mata kuliah ini dikemas dalam bentuk proyek, di mana mahasiswa nanti akan diminta membuat kelompok dan nanti setiap kelompok akan membuat suatu studi kasus terkait dengan kajian evaluasi sumber daya alam di suatu kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, hasil dari perkuliahan ini diharapkan nanti dapat menghasilkan suatu artikel publikasi berupa paper yang berisi mengenai hasil kajian evaluasi sumber daya alam secara komprehensif di suatu kabupaten atau kota dalam kelompok. Untuk mata kuliah evaluasi sumber daya alam ini memiliki 5 CPMK atau memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, dasar-dasar, dan juga konsep mengenai evaluasi sumber daya alam. Untuk CPMK kedua atau capaian kedua yaitu adalah mahasiswa mampu melakukan kajian evaluasi sumber daya lahan di suatu wilayah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ketiga yaitu melakukan kajian evaluasi sumber daya air di suatu wilayah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat yaitu mahasiswa mampu melakukan kajian evaluasi sumber daya mineral di suatu wilayah. Dan untuk CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa mampu melakukan analisis secara komprehensif terhadap evaluasi sumber daya alam, baik itu sumber daya lahan, sumber daya air, dan sumber daya mineral di suatu wilayah. Nah, untuk menjelaskan terkait dengan mata kuliah evaluasi sumber daya alam ini akan nanti dijelaskan secara dengan prinsip DIA, yaitu ada unsur delivery, ada unsur interaction atau interaksi, dan juga ada unsur assessment atau penilaian. Untuk delivery, jadi ada beberapa materi ajar yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah di evaluasi sumber daya alam yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu materi ajar yang akan saya sampaikan sebelum mid semester dan juga materi ajar yang akan disampaikan setelah mid semester. Sebelum mid semester, materi ajar akan lebih fokus kepada pengenalan evaluasi sumber daya alam dan juga terkait dengan teknik evaluasi sumber daya lahan. Di mana pada pertemuan pertama akan saya jelaskan terkait dengan pendahuluan, baik itu definisi, konsep, teori terkait dengan evaluasi daya dukung sumber daya lahan, air, dan juga mineral. Di pertemuan kedua sudah mulai masuk ke dalam evaluasi sumber daya lahan, di mana saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan teori, konsep dasar, dan juga data-data apa saja yang diperlukan untuk melakukan kajian evaluasi sumber daya lahan. Di pertemuan ketiga, saya terangkan terkait dengan data-data dasar yang digunakan dalam pembuatan peta satuan lahan. Pertemuan keempat, saya menjelaskan terkait dengan teknis pembuatan satuan lahan. Pertemuan kelima terkait dengan pengertian konsep dasar serta bagaimana cara pengukuran indeks potensi lahan. Pertemuan keenam yaitu perhitungan daya dukung lahan. Pertemuan ketujuh yaitu pengertian dan konsep dasar serta teknis melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk pertanian dan non-pertanian. Kemudian materi ajar yang saya sampaikan setelah mid semester terbagi juga menjadi 7 pertemuan, yaitu yang pertemuan ke-9 setelah UTS, yaitu menjelaskan terkait dengan teori dasar dari konsep evaluasi sumber daya air. Kemudian di pertemuan 10 saya akan menjelaskan terkait dengan data-data dasar apa saja yang diperlukan untuk melakukan kajian analisis ketersediaan air, baik itu permukaan dan juga bawah permukaan. Pada pertemuan ke-11 saya akan menjelaskan terkait dengan teknis perhitungan untuk mengetahui ketersediaan baik itu air hujan, air sungai, dan juga air tanah.
Di pertemuan ke-12 akan dijelaskan terkait dengan pengertian dan konsep dasar mengenai perhitungan kebutuhan air. Di pertemuan ke-13 akan dijelaskan terkait dengan penilaian indeks kekeringan meteorologis dan juga neraca ketersediaan dan kebutuhan. Di pertemuan ke-14 akan disampaikan terkait dengan pengertian dan konsep evaluasi sumber daya mineral. Dan di pertemuan terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari konsep evaluasi sumber daya lahan, sumber daya air, dan juga sumber daya mineral. Untuk mendukung materi ajaran yang saya sampaikan, maka saya ada memberikan beberapa kepada mahasiswa terkait dengan referensi utama untuk sebagai bahan mahasiswa untuk belajar, yaitu untuk yang evaluasi sumber daya lahan, saya menggunakan 2 buku panduan, yaitu Manual of Method for Soil and Land Evaluation, karangan Konstantini, dan juga Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan, karangan Lutfi and Reyes. Sementara untuk bahan evaluasi sumber daya air, saya menggunakan referensi utama yaitu dari buku Sudarmaji, Pramono, dan juga Bu Widyastuti terkait dengan pengelolaan sumber daya air terpadu, dan juga dari Kodwati dan juga Syarif yaitu pengelolaan sumber daya air terpadu. Selain dari referensi utama ini, saya juga menggunakan referensi-referensi pendukung berupa artikel jurnal yang sangat update terkait dengan evaluasi sumber daya lahan dan juga evaluasi sumber daya air. Sementara untuk terkait dengan interaksi di kelas, saya mengembangkan metode dan juga teknik pembelajaran untuk mata kuliah evaluasi sumber daya alam ini berbasis student centered learning atau pembelajaran berbasis mahasiswa. Di mana metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pertama dengan menggunakan tutorial, jadi saya menyampaikan terkait dengan dasar-dasar dan juga teknis bagaimana cara melakukan kajian evaluasi sumber daya alam. Kemudian nanti diikuti dengan diskusi, baik itu diskusi antara mahasiswa dengan dosen maupun diskusi dalam kelompok antar mahasiswa. Kemudian saya membuat dengan case study dan juga project base, yaitu dengan membuat setiap kelompok mahasiswa diminta untuk membuat case study atau project base berupa kajian evaluasi sumber daya alam di salah satu kabupaten atau kota di Indonesia. Untuk pembelajaran, jadi untuk pelajarannya adalah dengan menggunakan daring, baik itu secara sinkron dan juga asinkron. Untuk melakukan tutorial dan juga diskusi, saya menggunakan sinkron, baik itu menggunakan platform Zoom dan juga Google Meet. Sementara untuk terkait dengan penugasan, terkait dengan pemberian materi, dan juga ada modul-modul dan juga pembelajaran, saya memanfaatkan metode asinkron dengan menggunakan LMS, yaitu dengan Schoology. Adapun dari LMS Schoology ini akan saya berikan per minggu atau per materi. Di dalamnya itu ada berupa file PDF yang saya sampaikan terkait dengan tutorial, ada rekaman untuk tutorial yang saya ajarkan, ada forum diskusi yang digunakan untuk berdiskusi antara mahasiswa dengan dosen ataupun antar mahasiswa, termasuk ketika dengan penugasan project base itu juga akan diupload melalui melalui LMS Schoology ini, sehingga akan lebih terstruktur dan tertata dan juga dapat dilihat terkait dengan arsipnya. Kemudian itu adalah untuk interaksi, dan dalam interaksi ini yang saya kembangkan karena semua berbasis mahasiswa, maka mahasiswa menjadi lebih aktif ketika melakukan perkuliahan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu terkait dengan assessment, terkait dengan instrumen penilaian, maka seperti yang saya sampaikan di awal, karena ini adalah project based, maka instrumen penilaian ini akan lebih banyak terkait dengan portofolio dan juga karya desain hasil dari mahasiswa. Jadi pada setiap minggu akan saya berikan penugasan, di mana penugasan itu adalah berupa rangkaian kegiatan yang perlu mahasiswa lakukan. Seperti pada poin ketiga, pada pertemuan ketiga, ketika saya menjelaskan tutorial tentang peta satuan lahan, maka akan diberikan penugasan terkait dengan pembuatan peta satuan lahan. Selanjutnya, seperti pada pertemuan ketujuh, ketika saya memberikan penjelasan terkait dengan teknis penilaian indeks potensi lahan, maka akan diberikan tugas mahasiswa untuk membuat peta indeks potensi lahan. Sama seperti yang setelah mid semester, bahwa nanti ketika saya menjelaskan pada contoh pada pertemuan 10, saya menjelaskan terkait dengan ketersediaan air di suatu wilayah, maka mahasiswa akan saya minta untuk membuat kajian evaluasi sumber daya air atau ketersediaannya di wilayah tersebut. Dan fungsi dari penugasan di tiap pertemuan ini adalah untuk mendukung nanti mahasiswa di akhir pertemuan ketika membuat suatu artikel yang berisi terkait dengan kajian lengkap evaluasi sumber daya alam di suatu wilayah, itu adalah merupakan data-data yang akan mahasiswa gunakan, berupa informasi yang akan mahasiswa gunakan untuk dibahas dan juga dituliskan dalam bentuk hasil, sehingga keterkaitan antara pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu kan memiliki keterkaitan yang sangat kuat, dan setiap pertemuan akan diberikan penugasan yang digunakan untuk mendukung membuat suatu karya desain akhir berupa artikel publikasi yang memuat terkait dengan konsep atau penilaian evaluasi sumber daya alam di suatu kabupaten atau kota di Indonesia pada setiap kelompok.
Itu adalah terkait dengan pembelajaran evaluasi sumber daya alam yang akan saya lakukan, dan selanjutnya akan saya tampilkan salah satu bentuk pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan ke-12 yang membahas terkait dengan penilaian kerentanan air tanah. Untuk secara lebih jelasnya silahkan bisa dilihat pada paparan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah evaluasi sumber daya alam ya. Di kesempatan kali ini di pertemuan setelah UTS ini kita akan membahas yang secara lebih lanjut terkait dengan evaluasi sumber daya air, di mana di materi kali ini kita akan berbicara kaitannya dengan penilaian ketersediaan air secara kualitas, yaitu yang berkaitan dengan kerentanan air tanah. Sehingga nanti teman-teman akan saya ajarkan bagaimana cara untuk memetakan terkait dengan kerentanan air tanah. Oke, ini saya sampaikan dulu di awal. Jadi outline yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah ada 4 hal, yaitu yang pertama adalah nanti saya akan jelaskan secara lebih jauh terkait dengan apa sih itu pengertian dari kerentanan air tanah. Kemudian nanti akan saya jelaskan terkait dengan metode penilaian kerentanan air tanah, termasuk macam-macamnya apa saja. Kemudian yang ketiga yaitu metode penilaian kerentanan air tanah dengan metode APLIS. Dan yang terakhir yaitu nanti terkait dengan penugasan atau assessment yang akan saya buat atau penugasan mingguan. Di awal mungkin untuk mengawali ya, jadi prinsipnya ketika teman-teman belum mengenal sesuatu, mesti teman-teman tidak akan tertarik untuk meneliti. Makanya teman-teman harus paham dulu terkait dengan apa sih itu dari pengertian dari kerentanan air tanah. Mungkin teman-teman sudah banyak membahas ya kaitannya dengan air tanah dulu di mata kuliah hidrologi. Nah, di sini karena mata kuliah evaluasi sumber daya alam ini di mata kuliah lanjut di semester 5 dan 7, maka sebenarnya penilaian kerentanan air tanah ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah teman-teman dapatkan di hidrologi. Sebenarnya apa sih penilaian kerentanan air tanah? Kalau secara definisi, penilaian kerentanan air tanah itu merupakan sebuah sifat alami dari suatu sistem air tanah yang bergantung pada aktivitas di sistem tersebut, baik itu yang dia itu terdampak secara alami atau dampak manusia. Jadi ketika kita ingin mengkaji tentang kerentanan air tanah, maka kita akan mengkaji dari sisi kira-kira air tanah itu mudah tercemar atau tidak, baik secara alami ataupun secara adanya aktivitas manusia. Sehingga kita lebih ke arah mengetahui kira-kira air itu rawan tercemar atau tidak. Nah, penilaian kerentanan air tanah sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah kerentanan intrinsik, kemudian yang kedua kerentanan spesifik, dan yang ketiga adalah untuk klasifikasinya untuk kerentanannya sendiri. Untuk kerentanan intrinsik kita akan lebih belajar, namanya saja intrinsik. Berarti adalah kerentanan yang sifatnya berasal dari dalam atau dari kondisi hidrogeologi atau kondisi air tanahnya sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah faktor-faktor alami seperti jenis tanah, akuifer, kondisi batuan, dan seterusnya. Jadi yang lebih ke arah sifat dari tempat atau wadahnya air tanah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kerentanan spesifik, yaitu lebih ke arah bagaimana potensi aktivitas manusia yang ada di atas air tanah atau di atas permukaan tanah yang dapat berpengaruh terhadap potensi sumber air tanah dan dalam lingkup ruang dan juga waktu. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau di atas itu ada aktivitas manusia membuang limbah atau mungkin ada tampungan apa itu untuk bensin atau minyak dan seterusnya. Kira-kira itu bisa nggak berdampak terhadap perubahan kualitas air tanah, itu juga bisa berpengaruh. Dan nanti kerentanan itu akan bisa kita klasifikasikan dari mulai kerentanan tinggi sampai ke kerentanan yang tingkatnya rendah, dari yang mudah tercemar sampai yang tidak mudah tercemar. Nah, untuk penilaian kerentanan air tanah itu sebenarnya terbagi banyak sekali metode ya. Ada metode Brastuk, metode Syntax, metode EPIC, metode SI, metode GOT, metode SPV, metode Holten, dan juga metode APLIS. Semua metode ini adalah merupakan metode-metode yang dikembangkan berdasarkan perbedaan dari kondisi akuifer atau kondisi dari material yang terdapat atau menjadi tempat dari air tanah. Seperti contohnya agrastik itu banyak digunakan ketika kita ingin memetakan kerentanan air tanah di media porus atau di bentuk lahan yang seperti vulkanik, fluvial, dan seterusnya. Metode GOT itu dikembangkan pada
untuk penilaian kerentanan air tanah yang sifatnya pada porositas sekunder, contohnya pada bentuk lahan kars. Dan salah satu metode yang paling sering digunakan adalah metode APLIS. Nah, nanti insya Allah teman-teman akan saya ajarkan dan juga teman-teman akan mencoba untuk melakukan pengkajian penilaian kerentanan air tanah dengan metode APLIS yang nanti akan teman-teman terapkan bersama untuk nanti dikaji sesuai dengan apa itu pemilihan lokasi masing-masing kelompok gitu ya. Nah, itu adalah metode APLIS. Nah, terus kemudian kenapa metode APLIS ini apa itu menjadi pilihan gitu ya. Kenapa teman-teman akan melakukan metode APLIS? Kenapa kok tidak GOT? Kenapa kok tidak drastik? Kenapa yang lain? Karena metode APLIS ini adalah merupakan metode salah satu metode yang dia di dalamnya itu memperhatikan kondisi lingkungan atau kondisi dari intrinsik atau kondisi yang ada di apa itu di tampungan air tanahnya sendiri. Karena kalau kita berbicara aktivitas manusia itu adalah yang sifatnya itu sangat dinamis, sehingga sangat tergantung dari aktivitas macam-macamnya manusia itu akan sangat sulit untuk dipetakan. Tetapi ketika kita basis pemetaannya adalah kondisi lingkungan, maka itu akan mudah didapatkan datanya. Sehingga pendekatan APLIS ini cocok teman-teman untuk terapkan. Kemudian yang kedua, alasan lainnya adalah metode ini sering digunakan karena data yang dibutuhkan itu relatif lebih mudah dicari. Jadi data-data nanti yang teman-teman gunakan untuk memudahkan metode APLIS ini adalah data-data yang sifatnya mudah untuk dicari. Baik itu nanti data primernya mudah, data sekundernya pun juga mudah. Nah, di APLIS ini sebenarnya tuh awalnya memang dikembangkan untuk bentuk lahan atau memetakan kerentanan air tanah di kars. Ini dikembangkan oleh Andrew tahun 2008 gitu ya. Tetapi seiring berkembangnya waktu, Andrew ini kemudian melakukan revisi gitu ya, atau melakukan apa itu modifikasi yang akhirnya metode APLIS ini dapat digunakan untuk berbagai bentuk lahan. Nah, sehingga karena tadi ya metodenya relatif mudah datanya bisa dikembangkan di semua bentuk lahan, makanya metode APLIS ini dipilih. Dan untuk menentukan metode APLIS ini terdapat 5 variabel. Ada sebenarnya variabel itu terdapat dari kata-katanya APLIS. APLIS itu ada 5. Berarti ada A atau dari kata altitude yaitu ketinggian, P adalah kemiringan lereng, kemudian L itu ada litologi atau kondisi batuan, I adalah infiltration atau jumlah infiltrasi, S adalah soil atau tanah. Dan teman-teman nanti akan mencari data kelima data ini, data ketinggian, data kemiringan lereng, data litologi, data jumlah infiltrasi, dan juga data tanah. Saya kira ini data-data yang sangat sering teman-teman kumpulkan dan sangat mudah. Dan 5 data ini akan digunakan sebagai dasar penentuan dengan metode scoring tiap variabel. Nah, itu untuk metode APLIS. Kira-kira sampai di sini dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kerentanan air tanah ini sebelum saya lanjutkan lebih jauh? Izin bertanya, Pak. Iya. Jadi, apa fungsi atau pentingnya dari dilakukannya evaluasi tentang kerentanan air tanah? Oke, terima kasih Mbak Hori Indarwati. Jadi Mbak Hori menanyakan kira-kira apa sih pentingnya kita melakukan kajian kerentanan air tanah gitu ya Mbak ya. Nah, tadi belum saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya kenapa kita penting gitu ya. Tapi kembali lagi ke definisinya. Kerentanan itu kan berkaitan dengan kualitas gitu. Mudah tidaknya air tanah itu tercemar gitu. Sementara kalau kita lihat kondisi sekarang hampir sebagian besar terutama di Indonesia itu secara statistik itu hampir sebagian besar penduduk Indonesia itu memanfaatkan sumber baku air minum itu dari air tanah. Sehingga ketika air tanah sebagai sumber baku itu mudah tercemar, itu mesti akan menjadi problem untuk mencari sumber bahan baku air. Nah, ini pentingnya kenapa akhirnya metode APLIS untuk kerentanan air tanah ini perlu dilakukan kaitannya dengan evaluasi sumber daya air atau evaluasi sumber daya alam. Kenapa ya? Karena itu ketika kita tahu lokasi mana yang mudah tercemar, mana yang tidak, maka kita akan bisa mulai mitigasi. Oh, ketika wilayahnya itu memang rawan tercemar, berarti kita harus melakukan sesuatu nih agar air tanah itu dikonservasi, tidak mudah dikotori dan sebagainya. Jadi lebih ke arah untuk penentuan kualitasnya. Saya kira itu Mbak, mungkin ada lagi. Sudah cukup, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fari. Kita lanjutkan ya teman-teman ya, kalau belum ada lagi ya. Kemudian ini adalah langkahnya gitu ya. Jadi setelah tadi teman-teman tahu, paham terkait dengan apa itu pengertian, sekarang kita masuk ke langkah-langkah teknisnya dan saya kira teman-teman nanti akan saya berikan modul juga, nanti bisa dilihat di LMS di psikologi. Nah, nanti di situ akan saya berikan modul bagaimana cara mengidentifikasi atau penilaian kerentanan air tanah dengan metode APLIS.
Jadi secara garis besar ini adalah runtutan metodenya ya. Jadi mulai dari teman-teman yang awal yang jelas pertama adalah mengumpulkan data 5 variabel tadi, yaitu APLIS. Nah, setelah mengumpulkan, teman-teman langkah yang teman-teman lakukan adalah dengan melakukan scoring. Gitu. Jadi sebenarnya prinsip kerentanan air tanah metode APLIS ini adalah dengan scoring. Nah, jadi dari 5 variabel baik A, baik B, baik L, baik I, baik S itu semua itu scoring. Setelah di scoring, semua nanti di overlaykan. Ketika di overlaykan, berarti kan semua nanti akan ditambahkan nilainya. Gitu. Nah, dari situ terus teman-teman bisa buat bobotnya atau dilakukan pembobotan. Jadi ada scoring, ada overlay, dan juga pembobotan. Jadi seperti halnya kalau teman-teman mungkin dulu pernah diajarkan untuk pemetaan rawanan longsor atau erosi, ya itu kan bermainnya dengan scoring bobot. Sama, penilaian kerentanan air tanah ini kenapa tadi saya katakan mudah, karena hanya basisnya adalah scoring dan juga bobot. Nah, dari bobot nanti bisa diklasifikasikan sehingga akan keluar yang namanya peta kerentanan air tanah, yaitu di APLIS. Nah, terus bagaimana, apa saja yang data perlu dikumpulkan dan bagaimana cara mencari datanya sampai kepada nanti mendapatkan petanya, nah kita akan bahas satu persatu. Nah ini guys, jadi metode APLIS itu ada 5 yang akan teman-teman nanti kumpulkan dalam berkelompok ya. Yang pertama adalah ketinggian tempatnya, kemudian yang kedua kemiringan, yang ketiga litologi, yang keempat adalah zona infiltrasi, dan yang kelima adalah tanah. Kita bahas satu persatu mulai dari ketinggian tempat gitu nih. Dari mana datanya teman-teman bisa dapatkan ketinggian tempat? Nah, sebenarnya banyak ya. Nah, kalau kita bicara data ketinggian tempat itu teman-teman bisa ambil dari peta topografi atau bisa dari peta RBI. Dari peta RBI itu kan ada data kontur gitu. Kontur itu menunjukkan apa? Kontur itu kan menunjukkan wilayah yang dia memiliki ketinggian yang sama atau seragam. Nah, sehingga teman-teman bisa gunakan itu untuk mengetahui ketinggian tempat. Misalkan data topografi tidak ada, teman-teman bisa pakai data citra dari baik itu citra SLTM atau DINAS atau yang dia merupakan data berupa data bentuk DEM atau digital elevation model. Dari DEM itu teman-teman bisa ketahui tinggi tempatnya itu seperti apa. Nah, setelah teman-teman mengetahui ketinggian tempat, teman-teman bisa mengklasifikasikan. Jadi di metode yang digambarkan oleh Andrew untuk metode APLIS ini, teman-teman melakukan skor. Jadi di tiap wilayah, tiap ketinggian beda, teman-teman scoring. Nah, ini adalah skornya, mulai dari ketinggian kurang dari 300 berapa sampai yang lebih dari 2.700. Gitu. Itu untuk ketinggian tempat. Kemudian untuk kemiringan lereng, kemiringan lereng itu pada prinsipnya itu sama seperti ketinggian tempat, diambil dari data DEM ataupun dari peta topografi yang nanti perlu teman-teman olah dengan menggunakan ArcGIS atau SIG gitu ya, dengan kalau di situ ada tool namanya itu slope, teman-teman bisa gunakan itu. Nah, dari hasil kemiringan lereng nanti teman-teman bisa kemudian klasifikasikan. Jadi kan setelah nanti data teman-teman punya data DEM dibuat analisis slope, teman-teman bisa buat gitu apa itu klasifikasi kemiringan lereng, mulai dari yang kurang dari 3% atau pakai derajat, monggo nanti bisa gunakan ini, dan nanti di samping kanannya ada muncul yang namanya scoring. Oke, itu adalah kemiringan lereng. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya menjawab lebih jauh. Izin bertanya, Pak. Oh, oke, monggo Mas. Bagaimana jika tidak tersedia data kemiringan lereng dari instansi? Oke, jadi tadi baru saya sampaikan bahwa data ketinggian tempat dan kemiringan lereng ini bisa didapatkan dari instansi. Tapi bagaimana kalau misalkan instansinya belum membuat? Nah, sebenarnya tadi saya sampaikan kembali ke sini ya, bahwa teman-teman punya yang namanya teknologi penginderaan jauh gitu ya. Teman-teman punya yang namanya citra, ada citra SRTM, ada citra DINAS atau yang citra-citra yang lain yang bisa diekstraksi data ketinggiannya sehingga nanti bisa dimodelkan menjadi kemiringan lereng. Karena kan prinsipnya kalau kita sudah punya data ketinggian, maka dengan sangat mudah dengan ArcGIS maka kita bisa konversikan data ketinggian itu menjadi data kemiringan atau yang namanya analisis slope gitu ya. Sehingga saya kira teman-teman tidak harus dapat dari instansi, tapi cukup mencari saja data penginderaan jauh atau sumber-sumber lain seperti peta. Nah, itu nanti diolah sehingga ditemukan data kemiringan lereng. Itu Mas Said. Ada yang lain lagi? Oke, belum ada ya. Belum ada, saya lanjutkan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah data litologi. Ya, saya kira ini teman-teman sudah paham semua. Kita punya peta geologi yang dibuat dari Badan Geologi Kementerian SDM. Nah, itu bisa digunakan petanya dan itu teman-teman tinggal saja klasifikasikan.
sesuai dengan apa itu klasifikasinya, mulai dari kondisi litologi cocokkan dia skornya berapa, dengan kondisi litologi batu gamping skornya berbeda, kondisi pasir skornya berbeda, kondisi napal skornya berbeda. Kemudian untuk yang namanya zona infiltrasi gitu ya. Di zona infiltrasi ini teman-teman sebenarnya apa yang teman-teman perlu cari? Mungkin kalau teman-teman lihat infiltrasi, wah berarti harus pakai data primer nih, Pak gitu. Tidak. Jadi zona infiltrasi itu sebenarnya teman-teman bisa dapatkan primer langsung mengukur ya dengan menggunakan alat untuk pengukuran infiltrasi yang namanya ring infiltrometer itu bisa. Tetapi teman-teman juga bisa modelkan dengan menggunakan peta tanah. Karena apa? Infiltrasi itu kan terjadinya di tanah gitu ya. Jadi pergerakan air di dalam tanah. Sehingga ketika jenis tanahnya berbeda, otomatis atau teksturnya berbeda, maka otomatis nilai zona infiltrasinya pun atau kecepatan infiltrasinya pun akan berbeda. Nah, ini sudah sudah diperhatikan oleh Andrio sebenarnya saya kira. Jadi dari tipe tanah teman-teman bisa tahu zona infiltrasinya. Itu sudah ada scoringnya. Dan saya kira peta tanah tersedia ya di Puslitanak itu ada dengan skala yang 150, saya kira sudah cukup membantu teman-teman untuk melakukan kajian metode APIS ini. Overlay itu kemudian dengan bobot ya, jadi masing-masing punya bobot, jadi bobot yang tertinggi itu pada L, yaitu dengan nilai bobot 3, kemudian dapat diklasifikasikan. Yang kalau nilainya kurang dari 20 masuk sangat rendah, sampai ke 80 itu dia klasifikasi kerentanan itu sangat tinggi. Ini adalah contoh ya, teman-teman ketika sudah melakukan model, kemudian nanti diklasifikasikan akan ketemu, oh ternyata di suatu wilayah itu apakah dia masuk tingkat kerentanan rendah, apakah sedang atau tinggi dan seterusnya. Itulah satu contoh peta. Oke, mungkin itu teman-teman. Sebelum nanti saya sampaikan tugas, mungkin adakah yang mau ditanyakan dulu? Saya mau bertanya, Pak. Oh, oke, monggo Mas Fauzan, silahkan. Apakah kerentanan air tanah dapat menggambarkan kondisi kualitas air tanah di suatu tempat? Begitu, Pak. Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau ini lebih pertanyaannya kira-kira dengan kita melihat peta ini ya mungkin ya, dengan peta ini kira-kira bisa nggak menentukan kualitas? Nah, kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak bisa Mas, karena sebenarnya kerentanan air tanah ini hanya lebih ke arah kira-kira air tanah itu rawan tercemar atau tidak, sehingga kita tidak tahu nih kualitas secara detailnya. Kalau kualitas secara detail itu tetap teman-teman harus melakukan pengambilan sampel dari air tanah, baik itu bisa dari sumur atau yang sumber yang lain. Kemudian teman-teman ambil datanya, kemudian dilabkan, baru nanti ketemu nilai kualitas airnya. Nah, tetapi dengan peta kerentanan air tanah ini kita bisa tahu ini mudah tercemar atau tidak. Tapi secara kualitas kita tidak akan tahu. Tetap harus ada pengamatan primer atau pengambilan data primer kaitannya dengan kualitas air tanah. Itu Mas Fauzan. Oh iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi dari sini? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita langsung ke asesmen ya, ke tugas ya. Jadi setelah apa yang saya sampaikan, nanti silahkan teman-teman juga bisa bagi PPT saya itu dilihat dan juga nanti ada saya sediakan modul tentang cara bagaimana melakukan pemetaan kerentanan air tanah di LMS saya yaitu di psikologi. Nah, dan nanti teman-teman akan saya berikan tugas sama seperti penugasan sebelumnya, bahwa silahkan nanti teman-teman sesuai dengan kelompok yang dipilih kemarin, sesuai dengan wilayah masing-masing, silahkan membuat yang namanya peta kerentanan air tanah dengan metode APLIS. Tapi tolong hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa nanti untuk variabel-variabel itu tolong untuk di-screenshot sampai ke pembuatan peta akhir yang ini juga nanti harap disampaikan ke saya. Dan nanti silakan bisa di-upload juga melalui aplikasi psikologi. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup sekian kuliah hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian PDD UKT-PT yang sudah saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme dan juga proses pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.